Mana ya Mas ya? Kayaknya di sana deh Mas. Astagfirullahaladzim. Betul sekali teman-teman. Maaf ya, ini tadi saya buru-buru. Tadi saya mau melakukan penelusuran saya lewat sini, tapi saya seperti melihat seperti ada orang di sini Mas. Ya saya nggak salah lihat Mas, teman-teman. Soalnya tadi saya pandangannya melihat ke sini. Hei Mas, mana ya? Tadi saya lihat ada orang di sini Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas, kedinginan dia Mas. Siapa orang ini Mas? Astagfirullahaladzim. Iya. Seperti seorang pendaki Mas. Mas bangun Mas. Astagfirullahaladzim, kedinginan. Ada minum nggak Mas? Astagfirullahaladzim teman-teman. Mas bangun Mas. Mas minum dulu Mas. Mas bangun. Astagfirullahaladzim, ini kedinginan Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dia kedinginan. Ayo. Mas minum dulu Mas. Minum dulu. Biar tenang. Astagfirullahaladzim, badannya dingin banget Mas. Apa ini bisa diajak bicara ya Mas ya? Mas, bisa bicara nggak? Aduh, kedinginan, aduh. Mas, bawa sarung nggak Mas? Nggak bawa, Mbak. Aduh, saya sebenarnya bawa kain Mas, tapi di mobil tadi. Ya, masa kita harus balik lagi, kasihan. Astagfirullahaladzim. Mas, namanya siapa Mas? Namanya Joko. Aduh, Mas Joko. Sepertinya Mas Joko seorang pendaki. Apakah betul Mas Joko seorang pendaki? Kenapa Mas Joko sendirian? Mana rombongan Mas Joko? Kurang tahu. Seperti saya mungkin tersesat. Tersesat? Jadi Mas Joko ini terpisah dari rombongan Mas Joko? Iya. Tadi awalnya berangkatnya ke sini berapa orang Mas Joko? 10 orang. Tapi Kan Bang Hanis ini orang dari mana? Dan kok di sini sendirian loh? ini seorang pendaki Mas. Mas Joko seorang pendaki kan? Berasal dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Astagfirullahaladzim. Jadi berangkatnya tadi kemarin 10 orang. Tapi Mas Joko ini tersesat. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh tahu udah tersesat berapa hari di gunung ini? Satu bulan lebih. Astagfirullahaladzim. 1 bulan lebih Mas. Lama banget loh. Betul. Lah, Mas Joko selama 1 bulan itu makan apa Mas di sini? Astagfirullahaladzim, seadanya. Ya, teman-teman, badannya kurus banget. Dia juga kedinginan. Astagfirullahaladzim. Berasal dari Jawa mana Mas Joko? Ingat nggak? Ini juga terpengaruh sama ilmu gaib teman-teman ada di sini. Jadi seperti keselong dia ya, jadi terpisah dari rombongannya. Makanya ditanyain agak lumayan susah. Rumah pun katanya dia berasal dari Jawa. Nggak nyebutin detail dia Jawanya dari mana dan rumahnya di mana, itu nggak bisa menjawab teman-teman, karena efek dari keselong itu ya memang agak sedikit linglung teman-teman. Karena saya pernah menjumpai orang seperti ini sudah banyak sekali Mas. Sendirian di sini itu bahaya Mas. Astagfirullah. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Nggak apa-apa. Tempatnya ini angker banget, Mbak. Betul sekali. Banyak hewan buas juga di sini. Astagfirullahaladzim. 1 bulan tersesat di hutan teman-teman seperti ini. Banyak hewan buas. Terus juga bahaya karena banyak jurang. Musim juga kita kadang hujan. Jadinya licin, jalannya jadi terjal teman-teman.
Mas Joko, sepertinya Mas Joko pucat sekali. Kalau setelah ini saya antarkan pulang, mau nggak Mas? Nggak tahu rumah Mas. Tenang nggak Bapak, nanti kita kabarin pihak pos terdekat teman-teman. Nanti kita cari tahu identitasnya, karena kalau pendaki pasti pertamanya itu kayak ngisi identitas gitu ya Mas ya, di pos pertama ya Mas ya, kayak pendaftaran gitu ya teman-teman. Pasti nanti bakal ada datanya teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung tentang rumahnya Mas Joko ini. Mas Joko, saya mau tanya, selama Mas Joko 1 bulan tersesat di sini, apa sih yang Mas Joko alami? Oh, jadi Mas Joko ini teman-teman, maksudnya Mas Joko ini dia itu seperti biasa ngikutin temennya, dan dia itu berada di badan paling belakang. Ternyata yang diikutin itu bukan rombongan aslinya teman-teman, yang diikutin itu adalah arwah para pendaki yang ada di sini. Seperti itu kan Mas Joko. Terus apalagi kejadian mistis yang Mas Joko alami ketika tersesat selama 1 bulan di hutan ini, di gunung ini? Banyak sekali pasar. Astagfirullahaladzim. Iya, memang saya merasakan juga ada salah satu kayak transaksi jual beli di sana ya, layaknya pasar gitu teman-teman. Terus apalagi yang Mas Joko alami? Ya. Penuh darah, astagfirullahaladzim. Ya memang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa manusia Mas Joko, karena itu adalah khusus untuk para jin-jin yang ada di sini, seperti itu. Apalagi yang Mas Joko alami? Iya, siluman. Saya maksud yang dibilang sama Mas Joko. Jadi setengahnya itu manusia dan setengahnya lagi itu hewan teman-teman. Terus apa lagi Mas Joko yang Mas Joko alami? Kebakaran besar. Jadi Mas Joko kayak ngerasa hutan itu kebakaran teman-teman. Padahal ini enggak kebakaran gitu. Terus apalagi Mas Joko yang dialami? Astagfirullahaladzim. Mas Joko mengalami mati suri teman-teman. Mas Joko inget nggak kira-kira itu berapa jam selama mati suri itu? Astagfirullahaladzim. Sekitar 2 atau 3 jam Mas Joko mengalami mati suri teman-teman di gunung ini. Astagfirullahaladzim. Mas Joko, ini kalau yang saya rasakan ya teman-teman, Mas Joko ini ada yang ngintilin teman-teman. Jadi banyak sekali yang ingin ikut dengan Mas Joko. Mas Joko, selama Mas Joko tersesat 1 bulan di hutan ini, di gunung ini, Mas Joko merasa tidak ada yang mengikuti Mas Joko. Nggak, tenang. Selama, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Memang tiba-tiba cuaca suka seperti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi Mas Joko ini merasa diikutin sama salah satu
sosok pendaki perempuan yang awalnya juga tersesat di gunung ini. Jadi si arah pendaki yang perempuan ini itu mau minta tolong ke Mas Joko, minta dikasih tahu jalan keluarnya, dan Mas Joko pun bingung, dia juga tersesat gitu. Berarti Mas Joko melihat ya, merasakan juga banyak sekali arwah-arwah para pendaki yang meninggal di tempat ini ya, banyak sekali teman-teman. Berarti sebagian dari mereka jasadnya banyak yang tidak ditemukan. Jadi itu sebenarnya bukan tumbal Mas Joko. Jadi si para pendaki ini kurang menjaga sikap gitu. Jadi ya sama saja gunung ini memakan korban, memakan tumbal gitu teman-teman. Tapi kalau yang saya rasakan memang ini karena ulah si para pendaki itu sendiri Mas Joko. Jadi banyak dari mereka yang tidak menjaga sikap, mereka membuang pembalut sembarangan, mereka buang air besar, air kecil juga sembarangan, mereka terlalu bercanda berlebihan, mereka membuang sampah sembarangan juga, dan mereka bicara kotor. Jadi para penunggu di hutan ini, di gunung ini itu tidak suka teman-teman. Jadi banyak dari mereka yang sebenarnya itu tersesat dari sikap mereka sendiri Mas Joko gitu. Kalau saya boleh tahu ya Mas Joko, sebelum Mas Joko tersesat, apa yang Mas Joko lakukan? Apakah Mas Joko sama seperti pendaki yang lain melakukan hal-hal yang tidak seharusnya? Iya. Oh. Ya, saya maksud. Jadi Mas Joko ini sebelum tersesat 1 bulan di gunung ini, teman-teman, Mas Joko ini pipis sembarangan gitu. Jadi itu penyebab juga Mas Joko ini tersesat dari rombongannya. Jadi dia itu mengikuti rombongan yang salah. Yang diikuti adalah rombongan gaib teman-teman gitu. Jadi ya karena ya namanya kita manusia awam biasa ya teman-teman ya, kita tidak tahu mana tempat yang tidak boleh seharusnya kita lewati teman-teman. Jadi ya makanya Mas Joko nggak tahu saya harus pipis di mana yang tempatnya benar dan tempatnya salah gitu. Jadi dia sedingin gon lah teman-teman, mau pipis di mana gitu. Ya memang seharusnya kita menjaga sikap Mas Joko, tapi karena ya memang kita manusia biasa, nggak tahu mana yang ada sesuatunya, mana yang enggak. Jadi Mas Joko ini asal pipis gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa Mas Joko, alhamdulillah 1 bulan Mas Joko tersesat, Mas Joko baik-baik saja, walaupun keadaannya memprihatinkan teman-teman, kurus, kering, dan kedinginan juga. Tapi insya Allah kita akan tolong Mas Joko, kita akan bawa pulang. Nanti kita akan tanya identitasnya di pos yang pertama di depan sana teman-teman. Alhamdulillah tadi kita nggak sengaja juga mau penelusuran di gunung ini, tapi ternyata bertemu dengan Mas Joko, salah satu pendaki yang 1 bulan tersesat di gunung ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama gunungnya karena saya takut menjadi kesalahan. Yang jelas saya di sini mau menolong Mas Joko. Mas Joko bisa bawa tasnya, kita ke mobil, saya tuntun. Bukan situ, nggak, bukan. Nanti kalau ke situ masuk ke gunung itu lagi, jalan keluarnya ada di depan sini. Agak sedikit masih kayak linglung gitu ya teman-teman, karena efek dari keselong itu memang seperti itu. Jangan, gak usah dihiraukan, Mas, gak usah dihiraukan. Nanti saya akan bersihkan dulu Mas Jokonya, karena banyak sekali yang ingin mengikuti Mas Joko teman-teman. Gak usah dihiraukan Mas Joko, gak usah dihiraukan, pelan-pelan.
pelan-pelan. Aduh mas, sepertinya ini jalannya susah. Mungkin ini kamera dimatikan dulu teman-teman, karena mas Joko susah berjalan, mungkin kakinya sakit. Nanti kamu bantu saya mas ya, karena mobilnya juga lumayan jauh. Matiin aja mas. Teman-teman, ini saya tutup dulu ya. Lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas mas, jatuh mas, jatuh, bukan itu jalannya.